Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah pencacahan bab 3. Kita akan membahas bagian-bagian babnya mulai dari aturan penjumlahan dan aturan perkalihan, kemudian dilanjutkan oleh faktorial, permutasi dan kombinasi. Baik, yang pertama aturan penjumlahan. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka hasilnya yang mungkin adalah M plus N. Ya, jadi maksudnya adalah jika suatu kejadian yang kita sebut saja M dan kejadian kedua kita sebut dengan kejadian N, maka jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, hanya salah satu ya, maka kemungkinan yang terjadi adalah aturan penjumlahan M plus N. Contoh soalnya, Andi, Budi, dan Caca teman sekelas. Rumah Budi berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi terdapat 3 jalan yang dapat dilewati. Dari rumah Budi ke rumah Caca ada 5 jalan yang dapat dilewati. Perhatikan gambar di bawah. Nah, rumah Budi ke rumah Andi ada 3 jalan, rumah Budi ke rumah Caca ada 5 jalan. Suatu hari Budi tidak masuk sekolah. Dia harus ke rumah Andi atau Caca untuk meminjam buku catatan. Jadi di sini Budi ada 2 pilihan. Kalau nggak ke rumah Andi, ya ke rumah Caca. Itu yang dimaksud dengan harus terjadi. Itu yang disebut dengan harus terjadi. Keduanya harus terjadi, tapi salah satu. Nah, jadi kalau misalnya Budi sudah ke rumah Caca, ya tidak usah ke rumah Andi, karena di rumah Caca dia bisa minjam bukunya, ya kan, bisa minjam buku di rumah Caca. Tapi kalau ke rumah Andi, ya ke rumah Andi. Cuma dari rumah Budi ke rumah Caca ada 5 jalan, sedangkan dari rumah Budi ke rumah Andi ada 3 jalan. Nah, pertanyaannya adalah, dia harus ke rumah Andi atau Caca untuk meminjam buku. Berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku? Sebutkan jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku catatan tersebut. Berarti kejadian M-nya adalah Budi ke rumah Caca. Budi ke rumah Caca. Ada 5 jalan. Sedangkan kejadian N-nya adalah Budi ke rumah Andi. Ada 3 jalan. Jika Budi harus memilih salah satu, ya kan, karena kan harus memilih salah satu, maka kemungkinan yang terjadi adalah tinggal dijumlahkan saja. Oh, ada 8 jalan. Nah, berapa jalan? Sebutkan. Ya, jalan 1, ini yang A ya, jawaban A, ini yang B, ini jawaban A. Ya, jalan yang 1, jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat, jalan kelima, ini semuanya ke rumah Caca. Jalan ke-6, jalan ke-7, jalan ke-8, ini semuanya ke rumah Budi, ke rumah Andi. Nah, ini adalah pilihan-pilihan daripada si Budi untuk meminjam buku catatan. Ada 8 jalan, mau milih yang mana terserah. Mau milih nomor 1 berarti dia ke rumah Caca, mau milih jalan yang ke-8 berarti ke rumah Budi. Oke, baik. Aturan perkalihan. Nah, ini berbeda lagi. Kalau penjumlahan tadi salah satu, kita lihat aturan perkalihan. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil, atau kita sebut M, yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka banyak hasil yang mungkin adalah ini kedua kejadian harus terjadi. Kalau tadi salah satu saja yang dipilih, kalau ini dua-duanya harus terjadi, maka perkalianlah yang menjadi pilihannya. Contoh, dari angka 0 sampai 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Nah, kita lihat di sini. Langsung saya bahas saja. Misalnya kalian agak bingung di sini, ribuan.
ribuan, ada ratusan, ada satuan, ya ada puluhan dulu, puluhan, ada satuan. Nah, tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibentuk. Banyaknya bilangan yang dapat dibentuk. Dari 0 sampai 6 ini ya, dari ke-7 bilangan ini. Angka-angka yang dapat menempati nilai tempat ribuan ada 6. Oh, ini jawabannya langsungnya. Oke, saya langsung jawab aja. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Banyaknya bilangan ribuan yang dapat dibentuk adalah, di sini kemungkinannya adalah angka 1 sampai 6. Tidak mungkin angka 0, ya. Ya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Berarti di sini ada 6 angka yang bisa masuk ke dalam angka ribuan. Angka ratusan tentu semuanya bisa dong. 0 bisa ya, 0 bisa. Berarti 7-7-nya bisa. Angka puluhan 7-7-nya bisa. Angka satuan 7-7-nya bisa. Ini dikalikan 6 kali 7 kali 7 lagi kali 7 lagi, yaitu ada 2058 cara untuk menjadikan bilangan-bilangan ini menjadi ribuan. Kenapa 0 nggak ikut? Kalau 0 kita masukkan ke sini, ini misalnya angka 0 di sini, terus angka ratusannya kita ngacak misalnya 7, angka puluhannya misalnya ada angka 3, angka satuannya ada angka 4. Kan ini bukan angka ribuan tapi ratusan, jadi 734. Oke ya. Jadi ribuan ini hanya boleh ditempati oleh angka 1 sampai 6. Kenapa? 0 tidak bisa. Kalau 0 kita masukkan ke depan, jadinya bukan angka ribuan lagi, tapi angka ratusan. Karena dimulai dari bilangan yang ada di angka 100. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.